Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mencurahkan berbagai macam rahmatnya kepada kita semua. Salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak rahmat adalah yaitu terbukanya pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang mau bertaubat. Makna taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan dosa dan juga maksiat. Orang-orang yang kembali kepada Allah untuk meraih rahmatnya Allah, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertaubat. Sungguh, orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Subhanallah bihamdih. Ternyata taubat adalah salah satu cara untuk meraih cintanya Allah dan juga cara untuk meraih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapapun kita yang telah melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dan ampunannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 39. Barang siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Duhai saudaraku, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin setiap taubat kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, ada keutamaan bagi orang-orang yang mau bertobat. Sudah tentu taubatan nasuha, taubatan yang sebenar-benarnya taubat, menyesali atas perbuatan salahnya, niat untuk tidak mengulanginya, dan juga mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keutamaan orang-orang yang bertobat, paling tidak ada 10 manfaat dan fadilah bagi orang-orang yang mau kembali kepada Allah, yaitu orang-orang yang mau memperbanyak istighfar dari salah satu bentuk taubatnya. Apa saja manfaat dari taubat dan juga istighfar bagi sang hamba? Yang pertama, sudah tentu Allah ampuni dosanya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu yang kedua, manfaat taubat yaitu menjadi penyebab turunnya hujan, menghilangkan kekeringan dan menyebabkan kesuburan tanah bagi orang-orang yang mengharapkan tumbuhan-tumbuhan atau perkebunannya bisa menjadi subur. Dan yang ketiga, fadilah dari taubat adalah Allah lapangkan harta dan rezekinya hingga hidupnya sejahtera dan bahagia. Lalu yang keempat, Allah akan beri kemudahan mendapatkan anak dan keturunan.
sebagaimana di dalam surat Al-Quran, yaitu surat Nuh ayat 10 sampai 12. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalammu untuk sungai-sungai. Subhanallah wa bihamdi. Lalu yang kelima, Allah berikan kekuatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 52. Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Lalu keutamaan yang keenam adalah Allah mudahkan segala urusan kita bagi orang-orang yang senantiasa mau beristighfar, mau kembali kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan, mendawamkan beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, dan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, serta memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Manfaat ketujuh dari taubat kita adalah Allah berikan kenikmatan yang baik terus-menerus. Sebagaimana di dalam firman-Nya, hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus-menerus. Lalu yang kedelapan, manfaat dari taubat kita adalah dapat menolak bala dan bencana. Sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah Allah akan mengajak mereka sedang mereka meminta ampun. Subhanallah. Yang kesembilan, akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat-Nya. Surat An-Naml ayat 46. Dan yang terakhir, Allah akan hapus semua perbuatan buruknya dan Allah angkat derajatnya. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdi. Saudara, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Begitu banyak fadilah dari taubat-taubat kita, dari istighfar kita. Semoga kita menjadi ahli taubat dan ahli istighfar. Allah berkahi kita, Allah rahmati kita, dan Allah mudahkan setiap urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.